Sekarang kita pelajari tentang aktivitas funding. Aktivitas funding adalah aktivitas bank dalam rangka untuk menghimpun dana dari masyarakat. Tadi kita sudah mengetahui bahwa dana bank itu, sumber dana bank itu ada 3. Dana pihak pertama, modal bank itu sendiri. Dana pihak kedua, pinjaman dari pihak lain. Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, bank akan melakukan yang namanya aktivitas funding. Aktivitas funding itu berupa simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito berjangka. Berikut ini akan kita bahas satu persatu perbedaannya antara tabungan, giro, dan deposito berjangka. Yang pertama adalah simpanan tabungan. Ya, saya rasa semua orang, Anda semuanya mempunyai yang namanya simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, simpanan tabungan itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, tapi tidak bisa ditarik melalui cek, bilet giro, atau alat lain yang disamakan dengan itu. Dan simpanan tabungan itu besarnya bunga atau setoran awal itu pada setiap bank berbeda-beda tergantung pada kebijakan bank-bank masing-masing. Ada yang minimal penyetoran pertama 100.000, ada yang 500.000, tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Dalam simpanan tabungan, Anda pasti mempunyai beberapa alat ya. Yang pertama pastinya ada buku tabungan. Buku tabungan itu adalah buku nasabah yang diberikan kepada nasabah pada awal menabung. Jadi ketika Anda menabung, Anda pasti mendapatkan yang namanya buku tabungan. Kemudian sudah sangat jamak sekarang bahwa ada namanya kartu penarikan atau kartu ATM. Kartu ATM itu dapat digunakan di mesin-mesin menarikan uang di lokasi tertentu untuk menarik sejumlah dana dari bank ya. Yang ketiga adalah surat kuasa yang berisi pernyataan nasabah memberikan kuasa pada pemegang surat kuasa untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah. Jadi itu adalah beberapa alat yang digunakan dalam simpanan tabungan. Sekarang yang kedua adalah simpanan giro. Berbeda dengan tabungan, giro itu hanya bisa diambil melalui cek, bilet giro, atau sarana pembayaran dengan cara memindah bukuan. Itu adalah giro. Jadi bedanya antara simpanan tabungan dengan simpanan giro, kalau simpanan tabungan itu pengambilannya melalui langsung di teller di bank atau melalui ATM, kartu penarikan. Kalau simpanan giro itu menggunakan cek, bilet giro, dan sarana yang lainnya. Simpanan pengertian giro antara lain yang pertama ya, simpanan dana pihak ketiga. Simpanan dana pihak ketiga merupakan penyimpanan sejumlah uang dalam bentuk giro. Simpanan itu dilakukan atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, di mana nasabah menyimpan dananya di bank untuk kemudian dikelola oleh bank. Dan dalam setoran pertama untuk membuka rekening giro ini, masing-masing bank akan mematok jumlah yang berbeda. Giro ini dapat dilakukan kapan saja asalkan dana yang tersedia ada atau mencukupi ketika hendak diambil pada saat itu. Ada beberapa sarana yang dipakai untuk menarik dana dari rekening, yang ini tidak dimiliki oleh simpanan tabungan. Yang pertama cek atas nama, ada cek atas unjuk, ada cek silang ataupun cek kosong. Dan yang kedua adalah bilet giro. Bilet giro itu surat perintah dari nasabah untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima. Ya, jadi bilet giro itu akan sama fungsinya dengan cek silang. Ini contohnya bilet giro. Perhatikan di sini. Ini ada tanggal efektif, ada nominalnya. Nominal dalam hurufnya harus sama antara nominal angka dengan nominal huruf. Ada nomor seri bilet gironya. Kemudian jangan lupa ada tanda tangan atau cap perusahaan. Ini contohnya cek ya. Ada banyak sekali cek ya. Cek itu merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang dari rekening giro. Fungsi lain dari cek selain cek digunakan untuk mengambil uang, cek juga digunakan sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Sehingga pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat
dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Ingat, di sini perintah tanpa syarat, jadi tidak ada syarat tertentu. Syarat hukum atau penggunaan cek sebagai alat bayar giral harus ada kata cek di situ. Kemudian di sini surat cek berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Kemudian ada nama bank yang harus ditarik, kemudian penyambutan tanggal atau tempat cek dikeluarkan, dan tanda tangan penarik. Dan jangan lupa syarat lainnya, ada tersedianya dana, ada materai yang cukup, kondisi cek sempurna, memperlihatkan masa kadaluarsa yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek, ada sejumlah uang yang ditulis di angka sama dengan yang di huruf dan tidak diblokir oleh pihak yang berwenang, serta syarat-syarat yang lainnya. Ini macam-macam cek. Yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama ini merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang jelas di dalam cek tersebut. Kemudian yang kedua, tes atas unjuk. Tes atas unjuk ini merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, siapa yang menguangkan, jadinya dapat diuangkan oleh pemegang cek. Jadi kalau cek atas nama tadi ada namanya, ada atas nama seseorang, kepada siapa. Kalau cek atas unjuk, yang menguangkan adalah orang yang membawa cek. Nah, sebagai contoh dalam cek tersebut dibayar tunai dan atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Kemudian cek silang. Cek silang atau cross check merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang. Cek ini sengaja diberi tanda silang agar fungsi cek itu dari tunai berubah menjadi non tunai atau transfer. Kemudian cek mundur. Cek mundur misalkan hari ini tanggal 1 Mei tapi ceknya tertulis tanggal 5 Mei. Jenis cek ini disebut sebagai cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. Biasanya ini terjadi ketika sang pemberi cek itu belum memiliki dana pada saat tanggal 1 Mei tadi. Kemudian cek kosong atau blank check. Blank check ini biasanya terjadi apabila dana yang akan ditarik itu kurang. Di sini dicontohkan misalkan ingin menarik cek senilai 60 juta tetapi tertulis di dalam rekeningnya hanya ada 50 juta, ini berarti kekurangan dananya adalah 10 juta rupiah. Keterangan yang ada di dalam suatu cek, ada tertulis kata-kata cek, ada bank penerbit, nomor cek, penulisan cek, ada perintah membayar kepada siapa, ada jumlah uang atau nominal angka dan huruf, serta ada tanda tangan dan cap perusahaan pemilik cek. Yang ketiga adalah simpanan deposito. Berbeda juga dengan simpanan giro atau simpanan tabungan, simpanan deposito ini tidak bisa diuangkan sewaktu-waktu karena terikat pada suatu perjanjian waktu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, simpanan deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank. Di sini ada dua jenis deposito. Yang pertama deposito berjangka atau billiet deposito, yang kedua sertifikat deposito. Deposito berjangka itu deposito yang diterbitkan oleh bank umum atas nama orang atau lembaga. Jangka waktunya bervariasi mulai 1, 2, 3, 6, 12, bahkan 24 bulan. Kemudian apabila biasanya batas minimalnya adalah 5 juta rupiah. Biasanya bila ditarik sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti rate. Bila ditarik nominalnya besar, maka akan didapatkan insentif berupa special rate atau bunga spesial, hadiah ataupun cenderamata oleh bank. Simpanan yang kedua adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini diterbitkan atas unjuk, artinya tidak disertai dengan nama orang atau lembaga, sehingga sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan kepada pihak yang lain. Jadi kalau
deposito berjangka tadi ada namanya, kalau sertifikat deposito tidak ada namanya. Sama seperti deposito berjangka bahwa di sini diterbitkan dengan jangka waktu misalkan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Kemudian terakhir adalah deposito on call. Deposito on call ini berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Biasanya jumlahnya besar tergantung pada bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Ini adalah contoh dari deposito berjangka ya. Oke. Saya kira seperti itu ya. Semoga Anda bisa memahaminya. Bila ada pertanyaan Anda bisa langsung menanyakan kepada saya via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.